Shalom adik-adik semua. Hari ini kembali lagi bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah hari Minggu Jemaat IK Yerusalem. Hari ini Kak Jopi ditemani oleh Kak Filia dan juga adik kita Kerry. Nah adik-adik semua, apakah sudah siap? Siapkan Alkitabnya ya. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul pujian Matahari bersinar terang. Baik, kita mulai ya adik-adik sambil tepuk tangan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita. Mari puji nama Tuhan yang esa, mari puji nama Tuhan yang esa. Untuk doa pembuka, adik-adik marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami, anak-anak-Mu kesehatan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu dapat beribadah dengan baik Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu dalam pelayanannya, kedua orang tua kami Tuhan Yesus selalu lindungi, berkati setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, lindungi ibadah kami Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak-kakak di sini mau mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan satu buah pujian lagi, Happy Ayaya, Happy Ayaya. Baiklah adik-adik semua, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, jikalau pada saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita firman-Mu, tolong Kau berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal 17 ayat 3-5 dengan perikop beberapa nasihat. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin untuk firman Tuhan. Baiklah, di sini kakak sudah mempersiapkan video animasi tentang pentingnya kita mengampuni akan sesama. Adik-adik simak baik-baik ya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Baiklah, adik-adik semua sudah menonton video animasinya tadi kan? Nah, di sini secara teori mengampuni itu tidak sulit kan bagi kita. Mengampuni akan sesama tidak sulit bagi kita. Tapi pada kenyataannya adik-adik semua, kita mengampuni akan sesama kita itu sangat sulit kita lakukan. Mengampuni dengan hati yang tulus, terutama dengan orang-orang terdekat, pada orang tua kita, kepada kakak kita, dan kepada adik kita, dan kepada semua keluarga kita yang telah menyakiti kita. Kita sangat sulit untuk mengampuni dengan hati yang tulus. Tetapi kita sebagai murid Tuhan, kita harus belajar betapa pentingnya kita mengampuni secara hati yang tulus dan tidak mengungkit kesalahan-kesalahan yang lama. Nah, di sini di firman Tuhan juga telah berkata di Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 37 ayat 37. Adik-adik semua bisa buka kitabnya di rumah, yang berbunyi demikian, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, maksud dari firman Tuhan ini adalah ketika kita menjadi pribadi yang mengampuni dengan hati yang tulus, maka kita akan mendapatkan masa depan yang cerah dari Tuhan. Nah, dari situ ketika kita mengampuni secara hati yang tulus, kita sudah tidak ada lagi beban. Benar kan? Nah, seperti Tuhan Yesus juga selalu mengampuni dosa-dosa kita dan tidak mengungkit segala kesalahan kita. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pasti, kita mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan dan menyakiti hati kita dengan penuh hati yang tulus. Dan jangan mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan orang yang telah menyakiti kita. Dengan penuh hati yang tulus, kita mengampuni orang demi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, di sini kakak mempunyai tugas untuk adik-adik semua, yaitu menghafal dari Perjanjian Baru, yaitu Kolose pasal 3 ayat 13. Ketika sudah hafal, para orang tua memvideokan anak-anaknya yang sedang menghafal dari Kolose 3 ayat 13 tadi, dan kemudian dikirim ke grup WhatsApp
Sekolah Hari Minggu GKE Yerusalem. Kakak tunggu sampai sore nanti ya videonya. Baiklah, cerita kakak sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami tadi Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman hidup kami Tuhan Yesus dalam menjalankan aktivitas kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kiranya kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus bagi-Mu, dan dapat menjadi garam dunia Tuhan Yesus dalam pelayanan dan dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, kepada orang tua kami, guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.